Tetapi sebelum kita masuk kepada itu, tadi saya kembali kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Semua perundang-undangan itu ruang lingkup berlakunya ada di KUHP sesuai dengan apa di peradilan umum. Itulah yang saya bilang tadi ini, peradilan umum itu sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dilaksanakan mengikuti dengan ketentuan KUHP. Sedangkan ya maksudnya semua perundang-undangan dilakukan melalui peradilan umum. Jadi untuk mengetahui orang yang salah, tidak bersalah, orang yang benar dan tidak benar, itu harus diuji dulu di pengadilan, peradilan umum. Nah, peradilan umum itu ya berdasarkan KUHP bab 3 dilaksanakan berdasarkan tata cara hukum acara. Jadi bukan karena maunya polisi, penyidik, maunya jaksa atau maunya terdakwa maupun maunya hakim. Keliru. Ya. Lalu ini yang tidak pernah disentuh atau jarang sekali dipertanyakan oleh teman-teman advokat maupun orang yang terdakwa. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor KMA /032 /SK /4 Romawi /2007 tentang pemberlakuan buku 2 pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. Hakim itu kalau terima perkara, kan begini, ketika jaksa mendaftarkan perkara ini kan mau diregister di pengadilan. Oleh pengadilan, panitera muda pengadilan, panitera muda pidana itu akan menerima itu, lalu dia menyerahkan kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan ini akan membagi nih perkara. Ketua pengadilan akan membagi nih perkara kepada siapa yang mau dia tuju sebagai majelis hakim, ketua majelis hakim dan siapa hakimnya. Nah, setelah diterima itu, berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 032 ini tahun 2007 oleh ketua majelis hakim, ya. Dan majelisnya itu hakim anggota harus mempelajari, melihat ini unsur-unsur atau melihat ini perkara sebelum dibawa ke pengadilan. Kira-kira memenuhi syarat apa enggak? Syarat material maupun formil untuk dibawa ke persidangan. Kalau tidak dikembalikan kepada jaksa, ini enggak benar nih. Ini dakwaanmu keliru. Atau perkara yang kamu bawa ini unsurnya tidak memenuhi syarat. Maksudnya unsur deliknya, ya, kapan kejadiannya, perkara ini. Ini kebanyakan hakim tidak terlalu peduli, tidak terlalu menjalankan itu. Nah, disayangkan sekali. Lalu yang namanya hukum pidana formil yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, kita tahu kekuasaan kehakiman itu, hakim itu bebas dan merdeka, tidak boleh dikritik oleh atasannya. Ini jabatan yang super hebat, yang mulia. Hakim ini kadang-kadang kalau kita berpikir secara memang benar-benar layak untuk dimuliakan. Tapi di sana sini dengan banyaknya yang nggak beres, kita hanya berpikir masih layak nggak untuk dijadikan sebagai yang mulia. Ya, nah ini tolong Pak, hakim sebagaimana ketentuan kekuasaan kehakiman itu ada batas, harus patuh. Jadi bukan karena dia mandiri, dia bebas, lantas dia sewenang-wenang sehingga melanggar hak asasi manusia, sehingga menyimpang dari ketentuan sebagaimana yang namanya konstitusi yang diatur oleh konstitusi kita dan hak asasi manusia. Kemudian yang keenam adalah keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial pada tahun 2009 yang dituangkan dalam surat nomor 047 KMA /SKB /4 Romawi 2009 untuk
surat keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung, dan nomor 02 SKB ya, pimpinan KY P.KY garis miring 4 Romawi garis miring 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Perkara ini bisa jalan kalau hakim, perkara ini bisa adil kalau hakimnya adil. Ya, ini yang harus diperhatikan. Sedangkan dasar pengenaan sanksi hukum bagi pelanggarnya sebagai hukum pidana material adalah satu. Ini dasar. Asas legalitas. Jadi asas legalitas itu adalah tidak ada satu perbuatan hukum atau ketika dia memang berbuat maka dia harus bertanggung jawab. Tetapi asas legalitas ini mengatakan ya, nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali. Saya ulang lagi, nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di muka persidangan tanpa ada undang-undang yang mengatur. Nah, ini berkesesuaian dengan pasal 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi masyarakat itu yang memang melakukan kesalahan wajib mempertanggungjawabkan. Jadi ada beberapa hal. Satu, petunjuk dan uraian tentang delik peristiwa yang terjadi dan dilakukan oleh subjek hukum orang yang dapat dipidana. Karena yang bisa dipidana itu cuma benda hidup, masyarakat, orang, objek. Jadi subjek hukum itu ada badan hukum, ada lembaga, ada orang. Yang bisa dikenakan sanksi pidana hanyalah subjek hukum orang. Kalau subjek hukum badan hukum hanyalah sebagai subjek hukum yang tidak bisa dikenakan sanksi pidana kecuali denda, ya, karena dalam pemidanaan itu ada beberapa, ada hukuman mati, hukuman kurungan, hukuman denda, dan lain sebagainya. Itulah pidana. Kemudian yang kedua adalah pasal yang berkesesuaian dengan perbuatan subjek hukum yang dapat dikenakan pemidanaan. Jadi tidak bisa semua orang itu bisa bicara pidana, sementara pasal yang diitukan tidak berkesesuaian. Kembali kepada asas legalitas tadi, ya, pasal. Kemudian yang ketiga adalah petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan yang mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu terjadi dan dikenakan. Ini kepada rekan-rekan sejawat. Saya bukanlah orang pintar, tapi saya mencoba mempelajari dan saya menelaah bahwa dari beberapa kasus yang saya ikuti, baik itu sebagai aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, maupun saya sebagai praktisi hukum yang membela kepentingan klien. Terlebih-lebih saya menjadi terdakwa, ya, yang jelas-jelas menurut saya itu adalah rekayasa atau istilahnya dijolimi, ya. Nah, saya minta kepada kita semua, mari belajar hukum. Kepada bapak-bapak yang anaknya masih SD, saya pikir ada baiknya bapak memikirkan untuk mengajari anaknya tentang hukum. Karena apa? Setidaknya bapak belilah buku-buku diktat hukum atau kamus-kamus hukum, apa segala macam supaya belajar hukum. Jangan fobia, jangan underestimate, jangan alergi dengan hukum. Karena yang tidak bisa diatur masalah hukum cuma apa ya? Kentut saja. Tapi mulai dari meludah, kencing, buang air, itu sudah diatur hukum itu. Bahkan untuk hubungan badan dengan pasangan hidup pun sudah diatur, ya. Karena itu saya minta kepada kita semua belajar hukum, ya, belajar hukum sedini mungkin. Kemudian yang bapak-bapak perlu tahu, apa yang harta yang bapak punya
itu adalah merupakan suatu objek hukum.